Halo hai teman-teman, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, sahabat kamu, teman kamu yang biasa berdiskusi di telinga kamu ya selama ini. Halo apa kabar? Saya doakan kamu selalu dalam keadaan yang terbaiknya ya. Karena kali ini ngomong-ngomong soal keadaan baik, saya ingin memberikan sebuah kabar baik. Yang pertama, saya akan selalu rutin menggunakan channel Pagar Kehidupan ini untuk berbagi kepada kamu, selain menggunakan video tapi juga menggunakan live streaming. Betul, kemarin live streamingnya sudah berhasil dan sudah rame. Nah, bagi kamu yang ingin ikut live streaming sama seperti sahabat Pagar Kehidupan yang lain, silahkan subscribe dulu channel ini, karena dengan subscribe kamu tahu kapan sih kira-kira si Mas Bro Pagar Kehidupan nih mau menyelenggarakan live streaming ya. Nah, bicara soal kabar gembira yang kedua, saya juga ingin memberitahukan kepada kamu sebuah kabar yang berhubungan dengan perasaan cinta. Benar, kali ini tanpa basa-basi izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk mengemukakan pendapat saya, pandangan saya mengenai sebuah cinta yang alhamdulillah dengan izin Tuhan, pandangan saya yang baru mengenai cinta ini justru bisa merubah percintaan saya menjadi jauh lebih baik. Alhamdulillah. Jadi gini teman-teman, saya membuat video ini terinspirasi karena banyak sekali komentar-komentar di channel Pagar Kehidupan berupa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita di Pagar Kehidupan ya, menanyakan masalah-masalah percintaan yang kayaknya tuh itu-itu aja. Mereka menanyakan pertanyaan itu-itu aja bukan karena mereka iseng, tapi karena justru mereka nggak tahu jawabannya dan butuh jawabannya. Nah, kali ini izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk membuka cakrawala pikiran kamu kembali, supaya kamu yang sekarang lagi galau, yang lagi putus asa karena cinta, insya Allah ya, dengan izin Tuhan, kamu bisa jadi lebih baik nasibnya. Amin. Oke? Nah, bicara soal cinta, sebenarnya cara kita membedah permasalahan cinta tuh sama loh seperti kita membedah masalah-masalah kita di video-video yang lalu. Gimana tuh Mas Bro? Begini teman-teman, saya selalu percaya bahwa semua orang memiliki nasib yang sesuai dengan cara pandangnya. Sekali lagi, saya selalu percaya dari dulu bahwa setiap orang memiliki nasib yang sesuai dengan cara pandangnya. Waduh, maksudnya apa tuh? Nah, begini maksud saya. Kali ini saya tidak akan menggurui kamu, tapi saya akan memberikan kamu semacam kayak cara pandang saya mengenai cinta yang bisa kamu tiru. Ada banyak teman-teman saya di Pagar Kehidupan yang biasa saya sebut sahabat Pagar Kehidupan ya. Mereka memiliki cara pandang yang salah loh teman-teman mengenai cinta. Dan celakanya teman-teman, cara pandang mereka jangan-jangan nih, mohon maaf, sama seperti kamu. Nah sekarang saya akan membahas satu poin demi poin yang bisa langsung kamu tiru mengenai cara pandang saya, pendapat saya mengenai cinta. Yang pertama, cinta tidak boleh diemis. Sekali lagi, cinta tidak boleh diemis. Maksudnya diemis itu apa Mas Bro? Diemis itu artinya cinta tidak boleh kamu dapatkan dengan cara ngemis. Sekarang saya tanya, siapa di antara kamu yang sampai detik ini punya pendapat bahwa cinta itu harus dikejar? Siapapun kamu tolong acungkan tangan. Waduh, ya, saya nggak nyuruh kamu acungkan tangan karena saya nggak bisa lihat kamu by the way. Tapi yang saya suruh adalah katakan dalam hati, itu gua banget Mas Bro. Gue sampai saat ini masih ngejar-ngejar cinta. Nah sekarang saya tanya, kenapa lu sampai detik ini masih ngejar-ngejar cinta? Jawabannya, karena kamu terlalu sering nonton film sinetron dan film drama. Loh kok gitu Mas Bro? Gini, sebenarnya siapa yang mengajarkan bahwa cinta itu harus dikejar? Siapa yang ngajarin? Film-film yang kita tonton itu yang meracuni pola pikir kita pertama kali mengenai cinta. Saya kasih tahu ya teman-teman, film itu memang dibuat untuk memiliki rating yang tinggi, alias dibuat untuk memiliki penonton yang banyak. Kalau dalam sebuah sinetron atau drama, cinta yang dikejar itu terlihat keren. Tapi sayangnya, faktanya, dalam dunia nyata, cinta yang dikejar itu justru cupunya bukan main, pecundangnya bukan main, dan itu salah banget. Nah Mas Bro, terus kalau cinta nggak boleh dikejar, kita nggak boleh ngemis cinta, jadi kita harus gimana dong Mas Bro? Masa gue nggak boleh punya cinta sih, kejem banget, masa gue jomblo terus? Nah bukan itu maksud saya, dengerin baik-baik.
cinta itu tidak boleh diemis, tidak boleh kita dapatkan dengan cara mengemis, karena cinta itu tidak perlu kita dapatkan dengan cara mengemis. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Cinta tidak boleh didapatkan dengan cara mengemis, karena cinta tidak perlu didapatkan dengan cara mengemis. Maksudnya gimana, Mas Bro? Kalau saya katakan tidak perlu, berarti kamu memang tidak butuh mengemis cinta untuk mendapatkan cinta. Ini saya punya fakta ya, tolong dengarkan baik-baik. Kamu mengemis cinta karena kamu memaksakan cinta yang salah untuk hadir dalam hidup kamu. Karena kamu memaksakan cinta yang salah, yang sebenarnya bukan untuk kamu. Kamu ngemis deh itu cinta, kamu kejar deh itu cinta, sampai kamu capek. Sama seperti kamu mau membuka lubang kunci dengan kunci yang tidak cocok. Ngapain? Capek. Sekarang saya tanya, kamu capek gak sih ngejar-ngejar cinta? Kamu capek gak sih ngejar-ngejar orang yang nolak-nolakin kamu gitu? Mempencundangi kamu gitu. Kamu capek gak? Kalau kamu capek, berhenti. Karena kamu layaknya peminta-minta di jalan yang salah di dalam mencari rejeki. Dalam agama saya, pengemis itu haram loh mengemis. Mengemis uang aja haram, apalagi mengemis cinta, tidak boleh. Karena pada dasarnya, semua yang diemis, semua yang diminta dengan cara mengemis, itu tidak baik, termasuk cinta. Nah sekarang, kalau saya bilang begini, pasti pertanyaan kamu semua sama dalam hati. Lantas kalau gue gak boleh ngemis, gimana dong Mas Bro cara gue mendapatkan cinta? Cara yang paling bagus untuk mendapatkan cinta adalah kamu pertama kali berikan dulu pemahaman yang benar akan sebuah cinta di otak kamu. Gini pemahamannya. Cinta itu tidak boleh dipaksakan. Sekali lagi, cinta tidak boleh dipaksakan. Yang memaksa itu namanya bukan cinta, tapi nafsu. Sekali lagi, yang memaksa namanya bukan cinta, tapi namanya nafsu. Kalau yang namanya nafsu itu bukan yang kamu cari. Karena nafsu hanya bersifat sementara, sementara cinta sebenarnya bersifat abadi. Nah sekarang saya tanya, kamu hanya mengejar yang sementara atau kamu mengejar sesuatu hal yang bersifat jangka panjang? Kalau kamu sama seperti sahabat pagar kehidupan yang lain yang ingin mencari sesuatu hal yang namanya cinta, berarti bersifat jangka panjang, bedakan antara cinta dan hawa nafsu. Salah satu perbedaannya, cinta tidak pernah memaksa. Artinya apa? Kalau kamu menyatakan cinta kepada orang yang kamu cinta, tapi dia menolak, ya sudah. Tinggalkan cari yang baru. Tapi Mas Bro, hanya dia satu-satunya orang yang gue cinta, itu omong kosong. Loh kenapa gitu Mas Bro? Gini ya, kebanyakan orang salah pahamnya tentang cinta itu begini teman-teman. Mereka sok-sok mengatakan aku cinta dia, padahal dia nggak tahu cinta itu apa. Sekarang kalau saya tanya sama kamu, cinta itu apa sih? Orang yang akan mengatakan cinta itu perasaan menggebu-gebu dalam hati dan tertarik sama dia. Padahal cinta itu lebih dalam dari itu loh. Kamu boleh mengatakan sesuatu hal disebut cinta kalau kamu pernah mengarungi beberapa kejadian bersama dia. Kamu punya banyak pengalaman sama dia, kamu sudah pernah jalan sama dia berkali-kali, baru kamu bisa mengatakan itu cinta. Jika belum, itu namanya bukan cinta, baru sekedar tertarik. Lah emang bedanya di mana Mas Bro? Beda. Tertarik itu kamu hanya sekedar tertarik. Kamu hanya melihat luarnya, kamu hanya melihat mungkin perilaku dia, kelebihan dia apa, kamu tertarik. Tapi kalau cinta, cinta itu lebih dalam daripada sekadar perasaan tertarik. Cinta itu apa Mas Bro? Cinta itu begini, cinta itu adalah perasaan yang sadar bahwa kamu dan dia sama-sama manusia. Kamu mencintai dia, itu berarti kamu harus menyukai kelebihan dia dan juga kekurangan dia. Nah sekarang saya tanya sama kamu tahu nggak kekurangan dia apa? Kalau kamu tahu kekurangan dia, kamu bisa terima nggak kekurangan dia? Kalau memang kamu mengatakan gue tahu kekurangan dia apa dan gue tetap suka sama dia, bisa jadi itu cinta, bisa jadi itu cinta. Nah bagi kamu yang sekarang lagi galau, bagi penggalau, bagi kamu saat ini yang merasa diri kamu jatuh cinta, saya tanya, kamu pernah nggak mengarungi hidup sama dia? Kamu tahu nggak kekurangan dia apa? Kamu tahu nggak kelebihan dia apa? Tahu nggak? Nah ini dia masalahnya, ini masalahnya. Kalau kamu selama ini hanya mengagumi dia dari segi kelebihannya, selamat, itu hanya tertarik.
Tapi kalau kamu memang benar-benar sudah tahu kekurangan dia, sekurang-kurangnya, dan kamu tetap mau berada di samping dia untuk setia sama dia, selamat, itu adalah cinta. Itulah cinta. Melihat orang satu paket dari kelebihan dan juga kekurangannya. Itu cinta. Nah, jadi bagi kamu yang selama ini hanya memikirkan orang yang kamu suka, terus mengatakan diri kamu cinta, yang kamu pikirin itu kekurangannya juga nggak? Kalau kamu selama ini hanya memikirkan kelebihan dia, itu bukan cinta, teman-teman. Itu hanya perasaan mengagumi. Coba pikirin kekurangan dia. Kamu masih nggak merasakan cinta sama dia? Kalau iya, itulah cinta. Kalau enggak, kalau kamu tiba-tiba sadar saya bilang gini, oh iya ya, gue belum tahu kekurangan dia. Coba deh kamu berpikir lebih realistis, itu bukan cinta. Jangan habiskan waktu kamu untuk menggalaukan sesuatu hal yang sebenarnya bukan cinta. Nah, itu yang pertama pandangan saya mengenai cinta, bahwa cinta tidak boleh dikejar atau tidak boleh didapatkan dengan cara mengemis. Yang kedua, cinta tidak mungkin menyakiti. Ini penting nih teman-teman. Kebanyakan teman-teman saya termasuk sahabat di pagar kehidupan, mereka berkata bahwa aduh mas bro, gue sakit hati nih, kenapa gue dipukulin sama pacar gue dipukulin sama suami gue dicakar-cakar sama bini gue. Sekarang saya tanya, kamu itu mau saling mencintai apa saling tinju? Kamu itu mau saling menebarkan cinta kasih atau saling menebarkan kebencian? Cinta itu tidak mungkin menyakiti, teman-teman. Kalau kamu sekarang lagi dalam kondisi di mana kamu dipukuli sama pasangan kamu segera hentikan hubungan itu dan cari pasangan lain yang lebih baik. Kalau kamu dibohongin terus, kalau kamu diselingkuhin, kalau kamu dikhianati, cari pasangan lain yang lebih berhak buat kamu, karena yang namanya cinta tidak mungkin menyakiti. Titik. Ini artinya, bagi kamu yang sekarang takut disakiti, takut dikhianati, justru kamu harusnya lega. Loh kok lega gimana mas bro? Kalau memang kamu dikhianati dan disakiti, kamu harusnya tahu bahwa itu bukan cinta, dan harusnya kamu senang. Loh kok malah senang tuh mas bro? Senang, karena kamu ternyata bisa tahu, oh dia gak cinta sama gue. Berarti boleh dong gue cari yang baru, asik deh. Gitu pikirannya. Sediakan diri kamu untuk orang yang berhak mencintai kamu, bukan orang yang tidak berhak. Oke, seru ya? Mantap ya? Nah sekarang, setelah kamu tahu tadi pandangan saya mengenai cinta, saya ingin membagikan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan cinta yang sebenar-benarnya cinta, bukan cinta yang tanda kutip ya. Begini teman-teman, mulai sekarang, ketika kamu mungkin lagi kencan pertama, atau ketika mungkin kamu sedang berbicara dengan lawan jenis, dan kamu memang sedang membuka hati gitu ya untuk mencari pasangan, saya punya satu pertanda bahwa ini orang adalah jodoh kamu atau bukan. Pertandanya adalah begini. Ketika kamu bersama dia, kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri 1000%. Bukan 100%, tapi 1000%. Artinya apa? Kamu tidak boleh pakai topeng, tipu daya apapun ketika kamu bersama dia. Kalau memang kamu orangnya pemalu, jadilah cowok yang pemalu atau cewek yang pemalu. Kalau kamu humoris, jadilah cowok yang humoris. Kalau kamu pendiam, tunjukkan rasa pendiam kamu. Kalau kamu memang sukanya buku, kutu buku, jadilah kutu buku. Jadi diri kamu sendiri 1000% yang terbaik. Kalau kamu sudah jadi diri kamu sendiri, dan itu orang tidak kabur, bisa jadi itu orang adalah jodoh kamu. Tapi kalau memang dia kabur, jangan dikejar, ikhlaskan saja. Karena kalau kamu kejar, kamu hanya mengejar orang yang sebenarnya tidak cocok untuk kamu. Itu cara yang pertama. Nah begitu saya ngomong gini pasti ada yang protes, wah mas bro ngaco nih, dulu gue nih ya di depan cewek gebetan gue grogi, ceweknya kabur, gimana dong, masa kalau gue kayak gitu ntar cewek gue kabur terus dong. Gini, kebanyakan cowok terutama, cowok itu gagal mendapatkan cewek karena ketika dia kencan, ketika dia proses PDKT, dia menjadi orang yang tidak normal. Sekali lagi, dia menjadi orang yang tidak normal. Karena di otak dia, belum apa-apa, dia sudah membebani pikirannya dengan pikiran, aduh, kalau gue mau sama dia, berarti gue harus jadi cowok super keren nih. Gimana ya, kan gue gak keren. Coba kalau kamu jadi cowok normal, cewek itu suka kok. Cewek cuman butuh cowok normal, supaya kamu bisa kencan sama dia. Sekali lagi, untuk bisa kencan lancar dengan cewek, kamu hanya perlu jadi cowok normal. Cowok normal. Dan untuk menjadi cowok normal, sebelum kamu kencan, jangan ngarepin apa-apa. Lepasin aja. Dapat gak dapat, bodo amat.
ya kan? Bodoh amat, nikmatin momennya, gak usah dipikirin. Itu caranya kamu menjadi cowok normal ataupun cewek normal ketika kamu sedang ingin kencan atau bertemu. Nah nanti nih ketika kamu jadi cowok normal atau cewek normal dan kamu bertemu dengan dia, akan kerasa cocok enggaknya. Ada halnya, ada kalanya yang lucu buat kamu, buat dia gak lucu. Nah kalau itu gak cocok jangan dipaksain. Kalau cocok, semua hal yang lucu buat kamu, lucu juga buat dia. Pokoknya TikTok deh. Kamu akan terasa seperti berbicara dengan diri kamu sendiri. Ciri khas dari belahan jiwa adalah seperti diri kita sendiri. Itu dia. Nah, bicara soal kecocokan, saya belajar dari sahabat saya yang bernama Ronald Frank. Ada yang pernah kenal Ronald Frank ya? Dia sahabat saya juga. Dia bilang begini, bro, kalau lu pengen dapet cewek, carilah cewek atau bukalah hati lu sama cewek yang lampunya lampu hijau sama lu. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, ini berlaku buat cewek maupun cowok. Dalam hidup ini, semua orang di sekitar kita ibarat kata kayak lampu lalu lintas. Ada merah, kuning, hijau. Kalau orang-orang yang lampu merah, itu adalah orang-orang yang tanpa sebab yang jelas dia udah gak suka sama kita. Dia empet sama kita. Nah, orang-orang yang lampu merah ini gak usah kita kejar. Kita ikhlaskan saja, kita tinggalkan saja. Nah, yang lampu kuning ini adalah orang-orang yang bisa suka sama kita, tapi harus kita rayu dulu, harus kita kejar dulu. Kalau saya, lampu kuning juga saya jauhin. Nah, yang harus kamu buka hati kamu adalah untuk cewek ataupun cowok yang lampu hijau. Yaitu cewek dan cowok yang memang secara natural dari sananya udah suka sama lu. Ingat, secara natural dari sananya udah suka sama lu. Emang ada mas bro? Ada. Mereka ada, cuman mereka itu tidak kamu sadari karena kamu terlalu fokus kepada orang-orang yang lampu merah dan lampu kuning. Itu rahasianya. Buat apa? Capek. Buka diri kamu untuk yang lampu hijau. Jelas ya? Nah itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini mengenai cara pandang saya mengenai cinta. Kamu praktekkan apa yang saya katakan tadi, kamu jadilah diri kamu sepenuhnya yang terbaik, dan ketika kamu melakukan itu kemudian ada pasangan yang kabur, ada pasangan yang tiba-tiba deket sama kamu, yang deket yang kamu saring, yang deket yang kamu pilih, jangan yang jauh yang kamu kejar, gak peduli dia seganteng apa, secantik apa, sekaya apa. Oke, jangan sia-siakan hidup kamu untuk bergalau ria kepada orang yang salah. Nah, bagi kamu yang sekarang sudah punya pasangan, tapi pasangan kamu bukan yang tepat, sebelum kamu menikah, tinggalkan dia, cari yang tepat. Kalau kamu sudah menikah, ya sudah. Itu adalah suatu hal yang harus kamu tanggung sambil kamu pikir 2-3 kali, kira-kira layak gak ya masa depan gue sama dia diteruskan. Itu adalah pilihan kamu. Nah, bagi kamu yang masih punya banyak pertanyaan, ingin bertanya kepada saya via live streaming, sekali lagi bagi yang kamu belum subscribe, subscribe dulu, karena live streaming akan saya adakan secara rutin. Dan cuma subscriber saya yang bisa tahu kapan sih si Pagar Kehidupan bakal live streaming. So, subscribe dulu ya. Sama satu lagi nih, setelah video ini saya publish untuk kamu di YouTube, kalau di bagian komentar di YouTube di bawah nih, ada yang curhat mengenai cerita-cerita cinta yang mohon maaf lebay, saya akan membalas itu semua dengan satu kalimat, lu main drama. Sekali lagi, lu main drama. Loh kok gitu mas bro? Karena setiap orang yang sudah saya beritahukan begini, biasanya mereka jelas. Mereka akan tersenyum lebar dan akan menyongsong kehidupan cinta menjadi kehidupan cinta yang lebih bagus. Nah cuman kalau ada yang main drama, membuat masalah-masalah sendiri dalam pikirannya, saya cukup mengatakan, lu main drama. Ingat teman-teman, jangan sia-siakan hidup kamu dengan drama percintaan yang tidak jelas, karena drama percintaan itu kamu yang membuat sendiri. Sudahi drama percintaan kamu, dan jadilah manusia yang lebih realistis dengan melakukan apa yang saya katakan di seluruh video ini, dari depan sampai akhir tadi. Lakukan ini semua, dan lihat perbedaan dalam perubahan nasib percintaan kamu. Tebarkan cinta di mana-mana, dan jadilah manusia yang penuh cinta. Saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.